Sesaat lagi Anda ikuti Tabura, siaran tangkap bencana RRI Serui. Selamat sore pendengar, kita jumpa dalam program acara Tabura, Dialog Mitigasi Bencana Pro 1 RRI Serui. Jumpa kita kali ini akan menghadirkan topik tentang upaya pencegahan kebakaran. Dan pada kesempatan kali ini saya Marian Umberi akan berbincang bersama kedua narasumber kita. Kita kenalan dulu dengan narasumber kita di sore hari ini. Selamat sore Bapak dong. Selamat Apa sore. kabar? Kabar luar biasa Oke. baik. Ada Kabid Pemadaman Kebakaran Dinas Pemadaman Kebakaran Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Ferdinando Sim Ayomi. Ya. Oke, dan juga ada anggota Damkar Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Franciscus Muko. Selamat sore. Oke, luar biasa. Dan pendengar, sesuai dengan topik mitigasi bencana kali ini tentang upaya pencegahan kebakaran, pendengar maupun Pro 1 RRI Serui dimanapun saja Anda berada, kebakaran adalah suatu peristiwa yang melibatkan api ya, baik kecil maupun besar yang terjadi di tempat dan waktu yang tidak kita ketahui dan juga tidak kita inginkan, serta memiliki dampak yang sangat merugikan. Kebakaran seringkali sulit dikendalikan dan dapat mengakibatkan kerugian harta dan juga benda, bahkan hilangnya nyawa. Kebakaran juga dapat didefinisikan sebagai reaksi kimia yang cepat yang melibatkan 3 unsur utama: panas, oksigen, dan juga bahan yang mudah terbakar. Pendengar Pro 1 RRI Serui dimanapun saja Anda berada, siaran mitigasi bencana bersama dengan narasumber yang telah hadir sore ini, kita akan membahas lebih jauh terkait seperti apa upaya pencegahan kebakaran yang dapat dilakukan. Dan untuk siaran dialog mitigasi bencana ini juga dapat Anda ikuti melalui frekuensi 96,4 MHz dan juga melalui layanan streaming di RRI Digital aplikasi maupun channel YouTube RRI Serui. Ya, kita di sesi pertama ini saya ke Pak Kabid dulu, sedikit edukasi untuk masyarakat di Serui atau Kepulauan Yapen ini. Mungkin bisa dijelaskan tentang seperti apa tugas dan fungsi Damkar itu sendiri. Baik, selamat sore untuk kita semua. Pemadam kebakaran dan penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat khususnya kebakaran. Fungsinya melaksanakan penyusunan pengendalian kebijakan dan memberikan bimbingan teknis kebakaran. Baik, Pak Kabid, untuk Dinas Pemadaman Kebakaran ini apakah berada dalam naungan instansi tertentu ataukah sudah berdiri sendiri khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen? Ya baik, terima kasih. Pertanyaan ini memang harus saya klarifikasi karena selama ini banyak di luar sana beranggapan bahwa kami pemadam kebakaran itu merupakan salah satu OPD tersendiri atau dinas. Sesuai dengan peraturan Bupati nomor 31 tahun 2017, pemadam kebakaran merupakan salah satu bidang pada Satuan Polisi Pamung Praja. Jadi kami di Serui masih bidang yang ya, ada di bawah Satuan Polisi Pamung Praja, begitu. Oke, berarti bergabung ya bersama Satpol PP begitu ya. Satuan Polisi Pamung Praja. Oke, baik. Dan di Satpol ini ada 4 bidang. Bidang apa saja itu Bapak? Salah satunya kita pemadam kebakaran, penegakan perda, Trantip dan Limas. Jadi belum berdiri sendiri ya. Kami belum berdiri sendiri. Oke, ini menjawab keresahan masyarakat ya di luar sana yang mungkin memikir Damkar harus berdiri sendiri. Benar, tidak ya. Baik, periode bulan Oktober 2024 ini ada 2 peristiwa yang peristiwa kebakaran yang terjadi di Serui. Ini selang beberapa jam melanda beberapa rumah warga di Serui. Apa yang menjadi faktor atau penyebab terjadinya kebakaran tersebut Bapak? Yang di belakang lembaga dan juga di Kodim. Ya baik, terima kasih. Itu terjadi pada tanggal 11. Khusus untuk perumahan Lapas Serui, itu menurut informasi yang kami dapat dari pemilik rumah, itu akibat kebakaran dari korsleting listrik. Korslet listrik, oke. Sedangkan barak di Kodim lama itu kita belum mendapat informasi yang pasti karena masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Iya, itu pas kebakaran selang berapa menit itu dapat informasi ke Damkar? Ya,
kebakaran di perumahan lapas itu sekitar jam 8. Jam 8 Kemudian yang di Kodim itu sekitar jam 4. subuh. Ya, subuh. Oh ya, baik. Apakah ada klasifikasi tertentu mengenai kebakaran ini yang penting diketahui oleh masyarakat nih Bapak? Ya, baik, terima kasih. Kebakaran dibagi menjadi 4 kelas, yaitu kebakaran yang berasal dari benda-benda padat yang bila mana terbakar meninggalkan arang dan debu. Contoh seperti kayu, kertas, tekstil, plastik, dan lain-lain. Oke. Kemudian kebakaran yang berasal dari benda-benda zat cair, seperti minyak, bensin, solar, spiritus, minyak tanah. Harus Dan waspada sekali ya Ya, untuk ibu-ibu itu dan penting. bapak-bapak di rumah ya. Oke, untuk anggota Damkar sendiri, Kakak Franciscus ya, waktu kejadian kebakaran itu anggota Damkar bagaimana sikap tanggap mereka untuk ke tempat kejadian? Baik, terima kasih. Menyangkut dengan terjadinya kebakaran, khususnya kemarin waktu terjadi kebakaran di perumahan lapas dan perumahan Kodim lama. Itu laporan masuk itu teman-teman yang piket, kami di Damkar sini kan ada 3 regu. Oke. Jadi kebetulan yang piket kemarin itu teman-teman dari regu 1. Ketika laporan masuk, teman-teman langsung bergegas menyiapkan APD yang menyangkut dengan kelengkapan damkar, mulai dari sepatu, baju anti panas dan helm, langsung bergerak menuju ke TKP. Oke. Dan puji Tuhan sampai di TKP juga pihak kepolisian dan pihak dari Kodim sudah mengamankan lokasi. Jadi teman-teman dari damkar sudah leluasa untuk bekerja. Jadi selang beberapa jam begitu langsung api yang di perumahan lapas itu cepat dikendalikan dan akhirnya tidak meluas. Oke. Sedangkan di Kodim itu memang agak sedikit lambat karena mungkin bahan-bahan rumah itu mungkin sudah lama, jadi mudah sekali terbakar. Betul. Mungkin kayunya sudah lapuk-lapuk ya Kakak. Ya, bisa jadi demikian. Oke, baik. Untuk APD tadi yang Kakak bilang, apakah cukup nih untuk damkar di sini, anggota-anggota damkarnya? Kalau menyangkut dengan APD, kalau untuk sementara sih, kalau untuk regu jaga cukup. Cukup ya, oke. Kita lebih fokusnya ke regu jaga, karena regu jaga yang terlebih dahulu menuju ke TKP tempat kejadian kebakaran itu. Jadi mereka yang itu tinggal teman-teman yang lain melakukan backup, tinggal langsung menuju ke TKP membantu teman-teman. Oke, sejauh ini ada tidak pelatihan untuk anggota damkar sendiri? Kalau untuk pelatihan, kita sementara ini kita belajar autodidak. Autodidak. Kita bisa lihat di YouTube. Kadang kita sering berkomunikasi dengan teman-teman kita yang ada di damkar di luar Serui. Kadang kami juga sempat kadang bergabung dengan grup damkar seluruh Indonesia, grup WA. Sering kami berkomunikasi, tanya bagaimana cara penggunaan apa. Iya, benar. Kadang kita juga download. Jangan sampai salah ya, karena itu juga membahayakan nyawa kita sendiri. Oke, baik. Saya ke Pak Kabid dulu nih. Apa upaya yang dilakukan saat terjadi kebakaran di rumah? Karena ini mengingat masyarakat kita mungkin akan panik ketika ada kebakaran, Pak. Ya, yang jelas yang pertama jangan panik. Yang kedua, sesegera mungkin untuk putuskan aliran listrik dari jaringan induk ke dalam rumah. Oke. Yang ketiga, memberikan suara yang besar atau minta tolong kepada tetangga yang ada di sekitar. Berteriak ya, tolong begitu ya. Jangan kebakaran terus diam saja begitu. Kemudian yang paling penting, ada yang segera untuk melapor ke kami petugas pemadam kebakaran. Oke. Tong punya Serui tidak terlalu besar juga ya, jadi mungkin ada keluarga yang bisa lari ke sini untuk menginformasikan. Unsur-unsur apa saja nih Bapak yang bisa menyebabkan kebakaran selain korsleting listrik? Kalau kita lihat, kita punya masyarakat di Kota Serui banyak sekali yang jual bensin di rumah. Ya, itu apakah berbahaya, Bapak? Ya, itu sangat berbahaya dan selama ini memang yang kita dapat di lapangan itu BBM dan korsleting listrik. Jadi berdasarkan peristiwa kebakaran yang selama ini terjadi itu dibagi dalam 3, yaitu alam, manusia, dan binatang. Ada unsur kesengajaan juga ya. ya. Itu faktor manusianya. Iya.
Oke, baik. Apa saja bahaya yang dapat ditimbulkan nih Bapak oleh kebakaran? Yang jelas bahwa seperti tadi topik di atas, itu kerugian material, Iya, harta material, benda, harta benda. bahkan bisa juga merenggut nyawa manusia. Iya, betul sekali. Baik Bapak, ada jargon atau istilah damkar yakni pantang pulang sebelum padam. Bagaimana nih penerapannya bagi petugas damkar di Kabupaten Kepulauan Yapen? Baik, kami petugas pemadam kebakaran, tim yang turun ke lapangan sebelum api padam, kita belum bisa meninggalkan lokasi Iya. kebakaran. Sekecil apapun api Sekecil itu apapun, ya kita harus pastikan bahwa kebakaran tersebut benar-benar sudah padam. Setelah itu baru kita bisa kembali ke kantor. Baik, perlukah membuka jendela rumah dan pintu nih saat terjadi kebakaran di rumah? Mengapa dan hal ini memang harus diperlukan? Ya memang harus, karena Alasannya Pak? karena korban harus keluar lewat pintu atau jendela dan Oh, iya. mungkin evakuasi barang-barang penting. Oke, jadi misalnya dong punya jendela kaca gitu bisa dipecahkan Ya, harus saja. pecahkan. Oke, Untuk supaya bisa evakuasi barang-barang yang bisa diselamatkan. ya, gitu. terutama surat-surat penting, Surat-surat penting. ya. Oke, baik Bapak. Apabila kita punya rumah warga nih, ada alat pemadam kebakaran api ringan seperti gas, apakah bisa digunakan sebagai langkah awal memadamkan api? Lalu bagaimana jika api itu terus membesar? Apa yang harus dilakukan? Ada yang dong bilang, istilah dong bilang karung goni kayak itu, memang Ya. bisa pakai itu atau bagaimana Itu Bapak? alat pemadam api ringan yang bersifat tradisional. Oke. Ya, jadi apabila terjadi kebakaran, bahan-bahan yang ada di rumah, ya khususnya seperti kain, handuk yang tebal yang yang dapat tebal. meresap air, itu bisa digunakan untuk Tapi dicelupkan di kebakaran. air dulu ya Bapak Ya, ya? untuk kebakaran yang masih kecil. Hmm. Setelah itu harus segera ada yang melapor ke kami pemadam kebakaran. Oke, mungkin ada tambahan Kakak Franciscus. Ya baik. Menyangkut dengan tadi penggunaan alat tradisional Iya. dan juga alat pemadam api ringan. Alat-alat ini digunakan untuk tadi apa yang sudah disampaikan Pak Kabit itu betul. Itu untuk kebakaran yang skalanya kecil. Kalau cuma kebakaran akibat kompor meledak itu kita bisa gunakan itu. Mm-mm. Tapi kalau skalanya sudah sangat besar, sebaiknya kita jangan gunakan alat itu, karena itu bisa membahayakan kita juga. Ya, oke. Jadi sebaiknya sesegera mungkin untuk ke kantor damkar menyampaikan kepada petugas agar segera ke TKP untuk Oke. proses pemadaman itu. Iya Kakak, selain fungsi pemadam kebakaran, biasanya tuh saya dengar juga dong bilang kalau ada hewan buas apakah damkar juga bisa menangani itu seperti ular-ular begitu? Bisa tidak Kak? Memang sebenarnya kalau di teman-teman damkar di tempat lain, khususnya daerah Jawa itu, hal-hal itu memang Mereka kerjakan mereka juga kerjakan kan? juga, Oke. tapi itu semua butuh pelatihan. Tadi apa yang Oh iya, Ibu betul. sampaikan menyangkut dengan apa Sosialisasi, Diklat edukasi, begitu. diklat. Oke. mereka harus ikut diklat bagaimana cara mengatasi itu, karena untuk mengatasi binatang buas tidak segampang kita bilang Iya, itu gampang betul. saja, jangan sampai Harimau ya, lagi. nanti serang balik kita lagi. Nah, Oke, baik. Jadi Saya ada pelatihan khusus begitu. Oke, sejauh ini di Serui belum ada ya Bapak? Ya, selama saya di pemadam kebakaran, kami belum pernah, dari saya selaku kepala bidang sampai staf, belum ada yang pernah mengikuti pelatihan-pelatihan. Oke, apakah dasar. harus ada permintaan khusus ke Pemda atau bagaimana Bapak? Ya, kembali ke pemerintah daerah. Pemerintah daerahnya sendiri. Baik, dalam memadamkan api nih, media apa saja yang dapat kita gunakan ini? Selama ini kita gunakan media air. Air, oke. Selain media air, apalagi misalnya di rumah terjadi kebakaran seperti yang tadi saya bilang, mungkin ada hal-hal apa yang bisa masyarakat dengan cepatnya begitu untuk Ya, memadamkan? kalau kebakaran masih kecil, itu bisa seperti yang tadi, gunakan itu bahan-bahan lokal yang ada di sekitar Rumah, seperti handuk Ya, tebal, handuk tebal, karung goni. karung goni, itu Oke. bisa. Tapi kalau sudah kebakaran besar, tidak bisa. Harus segera melapor ke kami petugas pemadam kebakaran. Baik, pendengar masih dalam dialog mitigasi bencana bersama Pro 1 RRI Serui. Demikian bincang kita di sesi pertama. Kita akan kembali lagi sejenak serta hadir kembali dalam segmen selanjutnya setelah beberapa pesan berikut ini. Waktunya kentongan. Ketika terjadi tsunami, air setinggi apakah yang menyebabkan seseorang sulit untuk berdiri? A. Lutut. B. Paha. C. Dada. Jawabannya adalah A.
Lutut. Selutut orang dewasa, karena tsunami bukan hanya sekedar air, tapi gelombang yang mempunyai kecepatan dan kekuatan yang besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda, Indonesia termasuk kawasan aktif terjadinya gempa bumi dan tsunami. Ayo kita tanggap untuk bangun budaya kesiapsiagaan. Dengan tanggap gempa, waspadalah, gempa bumi yang kuat atau yang berlangsung lama dapat memicu tsunami dalam waktu singkat. Jauhi pantai maupun tepi sungai. Segeralah mencari informasi apa yang terjadi. Jika Anda merasakan gempa saat berada di dalam bangunan, jangan panik. Lindungi kepala, segera merunduk. Cari tempat aman seperti di bawah meja. Saat gempa berhenti, segera berlari menuju lapangan terbuka, menjauhi pantai. Dapatkan informasi peringatan dari BMKG melalui radio daerah, TV nasional, atau pengumuman di sekitar Anda. Jika terdengar bunyi sirine, kentongan, atau peralatan lain yang sudah disepakati, segera lakukan evakuasi. Ikuti jalur dan rambu evakuasi jika ada. Jika lokasi aman tidak diketahui, larilah sejauh mungkin dari pantai. Naiklah ke tempat yang lebih tinggi. Himbauan ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pendengar, Anda masih bersama kami dalam program siaran Tabura Mitigasi Bencana Pro 1 RRI Serui, dan saya Maria Numberi masih bersama kedua narasumber saya, ada Bapak Ferdinand dan Bapak Franciscus. Pembahasan terkait langkah maupun upaya yang dapat dilakukan ketika peristiwa kebakaran di sesi kedua bersama narasumber kita. Baik, saya ke Pak Kabid dulu. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Yapen, ada berapa banyak jumlah anggota atau personil dari Satuan Damkar Yapen? Ya, kami bidang pemadam kebakaran Kabupaten Kepulauan Yapen berjumlah 38 orang. Terdiri dari ASN 24, non ASN 14. 14. Oke. Baik, untuk tugas yang dilaksanakan apakah dibagi per shift, beregu, atau perorangan nih Pak? Ya, kami bagi dalam 3 regu. Satu regu berjumlah 9 orang dan satu regu itu dia jaga 1 kali 24 jam. Setelah 1 kali itu 24 jam. nanti besoknya diganti lagi dengan regu berikut. Oke, baik Bapak. Pelatihan untuk penanganan kebakaran dilakukan dalam bentuk apa saja kepada para anggota damkar? Mungkin Bapak Franciscus. Ya, yang tadi saya sudah sampaikan tadi di awal tadi, kalau untuk pelatihan kami sering belajar autodidak. Tapi kami bersyukur karena waktu zamannya kami masuk tahun 2015-16 itu ada salah satu aparatur sipil negara, yaitu Bapak Peter Wayoy almarhum. Bapak itu kan sempat mengikuti pelatihan di Ciracas, punya sertifikat. Jadi Bapak sering melatih kami. Melatih kami bagaimana cara. Itu tahun berapa itu Kakak? 2016, tapi 2016, Bapak 16 sampai tahun 2017-18 itu Bapak dia masih sering latih sebelum Bapak dia jatuh sakit. Bapak dia sering latih kami, sehingga banyak hal yang kami dapat dari beliau. Tapi kalau untuk sekarang kami sering belajarnya autodidak. Autodidak saja. Mungkin ada tambahan Bapak? Ya, yang jelas bahwa yang pertama kami di pemadam kebakaran anggota harus selalu pengenalan. Iya, harus sigap juga ya. Dan tahu alat-alat pemadam kebakaran yang kita gunakan. Kemudian pemeliharaan dan cara penggunaan yang benar. Saya kira itu tambahan dari saya. Oke, baik Bapak. Terkait sarana maupun prasarana, apa saja yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran Yapen? Kami memiliki 1 unit kendaraan roda 6
dengan kapasitas 6.000 liter. 6.000 liter. 6.000 liter yang Iya. ada sekarang. Oh ya, oke. Cuma satu ini saja Bapak? Ya, Untuk kita yang ada- lainnya Bapak? Kita ada punya 3, tapi yang 2 rusak berat. Rusak berat. Itu yang sudah lama sekali ya. Sudah lama Oke. termakan usia juga. Jadi Oke. untuk sementara yang kita gunakan sekarang ini 1 unit saja. 1 unit saja. Baik Bapak. Ketika terjadi kebakaran pada rumah warga nih, apa yang harus dilakukan warga untuk menghubungi pihak damkar? Biasanya kan kalau dong bilang disuruh nanti dong lari datang. Apakah ada nomor telepon atau media sosial lain yang bisa masyarakat hubungi begitu? Kakak Franciscus silakan. Ya, untuk sementara dari pihak damkar itu belum ada semacam Telepon begitu telepon kah? belum. Oke. Dulu itu sempat ada, tapi waktu masih bergabung dengan tata kota, Oh, itu sempat begitu. ada nomor telepon, tapi setelah kami pindah ke bencana dan satpol ini sudah tidak ada lagi. Padahal itu penting ya. Memang sangat penting Iya. karena itu lebih cepat kalau kita untuk melaporkan. Iya, betul. Sehingga damkar kalau menunggu kita Orang datang Orang baru datang, ini waduh. itu Kadang butuh waktu. kadang mereka panik dan lupa Iya. juga ya, Bapak ya. karena mereka Oke. lupa TKP-nya. Tiba di sini cuma bilang, Bapak ada kebakaran. Kita tanya, TKP di mana? Kadang lupa. Iya, kadang lupa begitu. Akhirnya Oke. teman-teman juga harus ikut sehingga mereka bawa HT. Oh, HT Iya, ya. HT ada di Berarti sejauh ini Bapak kalau misalnya ada kebakaran masyarakat lari ke sini atau bagaimana, dapat info dari mana Bapak? Hampir sebagian besar masyarakat datang melapor oke. ke kantor. Oh, begitu. Hampir sebagian besar mereka lari ke sini. Oke. Terkadang warga masyarakat mengeluh soal keterlambatan armada pemadaman kebakaran nih yang terlambat menuju lokasi kejadian. Bagaimana tanggapan dari Damkar sendiri Pak Kabid? Yang pertama kita dapat informasi yang lambat. Oke. Nah, kemudian kita setelah dapat laporan, kita tidak mungkin langsung. Kita butuh beberapa menit untuk anggota siap PD. Iya, betul. Nah, Oke. Jadi kita membutuhkan beberapa menit. Setelah itu baru kita bergerak ke TKP. Oke. Jadi itu yang kadang membuat lambat ya. Oke, dan juga tadi seperti yang Kakak Franciscus bilangnya mungkin rumah sudah lama jadi apinya cepat menyebar ya. Oke, baik. Apakah langkah maupun upaya yang dapat dilakukan oleh korban kebakaran saat terjadi peristiwa ini, perlukah warga mematikan sekren listrik atau upaya pencegahan lainnya? Kakak Franciscus mungkin bisa. Baik, menyangkut dengan upaya warga yang terkena dampak kebakaran itu, apabila terjadi kebakaran itu langkah awal yang harus dibuat memutuskan arus listrik dengan cara meneruskan sekring, matikan limit sehingga arus listrik tidak mengalir dalam rumah itu, Iya. sehingga tidak terjadi Korslet yang korslet lainnya yang lain, lagi. tidak warga yang ada di rumah itu tidak korslet yang kena strom begitu, ke strom Iya, begitu. oke. Memang itu langkah itu harus diambil. Ada langkah-langkah lainnya Kakak? Seperti mungkin keluar dari rumah kah, bagaimana begitu? Memang saat itu Pasti yang kepanikan pastinya datang korbannya ya. panik. Oke. Korbannya pasti panik. Tapi harapan kami apabila terjadi kebakaran jangan panik. Sesegera mungkin untuk keluar dari rumah, selamatkan barang-barang yang bisa diselamatkan. Mm-mm. Kalau yang tidak bisa diselamatkan biar ditinggalkan saja. Iya, Karena selamatkan diri saja selamatkan dulu diri, ya. apabila ada barang berharga yang bisa diselamatkan, kita selamatkan. Iya. Kalau tidak, biar kita tinggalkan itu. Iya, nanti kita Harta cari masih lagi bisa ya. dicari, tapi Betul, Kakak. nyawa ini lebih berharga Oh dari iya, segalanya. betul sekali. Baik, ini menuju ke bagian mana nih para korban kebakaran dianjurkan untuk mengamankan diri dari bahaya api? Misalnya mereka terjerat di kamar begitu. Wilayah-wilayah mana yang bisa mereka jangkau untuk keluar, atau memang harus kasih pica kaca kah, bagaimana begitu supaya bisa keluar dari jangkauan api mungkin Pak Kabid? Ya, yang jelas bahwa pintu dan jendela Pintu dan jendela, oke. itu langkah Itu harus awal. menjadi sasaran utama ya. Sasaran utama yang harus dilalui. Oke. Apapun risikonya, ya harus Cari jalan cari untuk jalan keluar. untuk keluar dan Oke. berusaha untuk menghindar ke tempat yang aman. Oke, jadi kalau untuk musibah kebakaran tidak bisa berdiri di tempat begitu, saya tidak boleh ya, harus bergerak Iya. keluar dari kobaran api itu ya, Ya. Bapak ya. Tapi itu kalau mau keluar itu sebaiknya itu harus dalam posisi kita duduk atau jongkok. Oh begitu. Ya, karena kalau karena kepulan asap itu dia tingginya itu 50 cm. Oke. Di bawahnya itu masih ada udara. Kalau di Masih. atas itu asap. Oke. Jadi sebaiknya kita jongkok atau merayap saja supaya Oke. Bisa melihat Ya, juga ya arah supaya mana yang harus kita kita tidak ikuti. menghirup asap. Asap. Oke, kadang menghirup asap juga bisa membuat
pingsan Iya, ya karena betul. terlalu banyak pengas. Oh ya, oke baik. Itu edukasi yang sangat luar Ya. biasa. Terima kasih Kak Franciscus. Ini adakah kekhawatiran bagi petugas damkar nih ketika api membesar dalam peristiwa kebakaran? Hal apa yang dilakukan dan seperti apa? Kekhawatiran ya pasti. Oh ya. Tidak oke. mungkin tidak kan. Manusia ya Bapak ya. Kita manusia biasa juga. Oke. Tapi yang jelas kita berusaha semaksimal mungkin untuk supaya mengurangi risiko kerugian, Oke. yaitu api tidak menyebar ke Rumah-rumah samping lain. bangunan yang ada di sekitar bangunan yang terbakar gitu. Oke, untuk anggota sendiri pernah tidak khawatir nih Kakak? Mungkin Kakak punya anggota lain begitu Kak? Kalau untuk khawatir pasti. Pasti sudah ya. pasti. Oke. Saya menceritakan soal pengalaman saya Oke. waktu pertama kali masuk. Pertama kali masuknya kita belum tahu fungsi tugas kita itu apa. Mm-mm. Kalau kita pertama kali masuk bertugas di Damkar. damkar, Mm. itu tetap kita khawatir. Tapi lama kelamaan kita bisa menyesuaikan dengan senior kita, teman-teman yang senior juga mengajarkan kepada kita saat kebakaran ini yang kita harus buat. Berarti edukasi juga penting sekali dalam damkar Sangat ya. penting. Iya. Oke, supaya kita juga bisa menjaga tong punya diri sendiri. Iya, betul. Baik, pendengar, di perbincangan kita sore ini bersama narasumber akan kita lanjutkan di sesi terakhir dalam dialog mitigasi bencana. Untuk itu tetapkan kebersamaan Anda bersama kami Pro 1 RRI Serui. Sabar toh, apa berbagi poni. Kayak tadi saya lihat tadi terbang-terbang. Tidak. Tidak. Kaca jangan tambah. Oke, kita lanjut. Pendengar setiap program 1 RRI Serui dimanapun saja Anda berada, kembali dalam sesi perbincangan kita sore ini dalam dialog mitigasi bencana. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah kepanikan saat terjadi peristiwa kebakaran. Oke, saya ke Pak Kabid dan juga Kak Franciscus. Selama melaksanakan tugas sebagai pemadam kebakaran nih, yang dituntut harus siap siaga setiap waktu. Apa tantangan terbesar yang sering Bapak hadapi? Bapak berdua hadapi. Bapak Ferdinand dulu. Ya baik. Selama pengalaman kami kebakaran selama yang di Kabupaten Kepulauan Yapen, kami mendapat hambatan banyak juga. Oke, tantangan, Bapak. yaitu apabila terjadi kebakaran banyak warga masyarakat yang Berkerumun. Oke, tidak pegang air tapi pegang HP. datang untuk nonton. Oke. Itu. Kemudian kendaraan yang parkir sembarangan. Betul sekali. Nah, Motor-motor, itu ya, mobil. Itu yang menyebabkan kami juga petugas agak kerepotan. Iya, betul sekali Bapak. Kemudian kita punya sumber air yang agak jauh. Jauh, betul. Itu kendala yang kami hadapi. Baik, kalau Kakak Francisco sendiri sebagai anggota damkar, tantangan-tantangan yang terjadi di lapangan mungkin? Kalau menyangkut dengan tantangan yang kami hadapi di lapangan itu, tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kabid, itu tantangan terbesar yang kami hadapi. Karena masyarakat belum memahami Iya. bahwa damkar itu memang harus diutamakan, Iya. harus diutamakan. Apabila terjadi kebakaran itu damkar harus diutamakan, harus diberikan jalan, ruang agar mereka bisa bekerja leluasa. Tapi kadang kita tiba di TKP itu Motor supele, mobil tidak mobil bisa parkir lagi untuk kita untuk leluasa bekerja. Kalau kita zaman dulu kalau tong lihat di buku PPKN itu dong pegang air, di loyang-loyang bantu siram. Sekarang dong pegang HP, Pegang HP. Kakak. Ini menjadi salah satu yang jangan dilakukan oleh masyarakat di Kota Serui ya. Oke, adakah kiat utama atau upaya yang dilakukan masyarakat dalam mencegah kebakaran di rumah? Kakak Francisco silakan. Kiat-kiat yang dilakukan oleh masyarakat di rumah, khususnya di rumah, yang pertama itu hindari untuk membakar sampah yang terlalu dekat dengan rumah. Iya, sampah. benar. Diharapkan kalau membakar sampah agak jauh lah dari Jauh, rumah, oke. sehingga tidak boleh terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Betul. Begitu. Yang kedua, jangan menggunakan daya listrik yang melebihi kapasitas. Oh iya. Macam dia punya daya sudah begini tapi dalam rumah tuh banyak sekali Banyak peralatan lagi, elektronik peralatan begitu yang ya kita Kak? gunakan. Oke. Yang ketiga, menjaga barang-barang yang rawan terjadi kebakaran. Apa seperti apa mungkin bisa dicontohkan dan sampai pendengaran di rumah dong ada simpan barang itu lagi. Ya, kalau Oke. seperti kita di Serui sini
banyak yang menimbun BBM. Oh iya, betul sekali, bensin. Hal-hal penimbunan BBM itu bisa memicu terjadinya kebakaran. Iya. Kita tidak tahu karena anak-anak kita di rumah mereka Iya, pegang bermain, korek pegang atau korek. apa, betul. Hal-hal itu bisa terjadi. Baik. Oke, ada lagi Kak? Oke, cuma itu saja. Oh, itu saja. Jadi waspada saja ya, jangan menimbun BBM terlalu banyak di Iya, rumah. betul. Kalau misalnya yang penjual-penjual bensin ya, ada baiknya dong bikin tempat sendiri untuk taruh bensin atau bagaimana gitu. Mungkin bisa disarankan seperti itu ya Bapak ya? Atau jangan juga nih? Tapi sebaiknya tidak usah. Tidak usah Sebaiknya ya. tidak usah. Oke. Kalau mau timbun BBM, kita pikir risiko itu Iya, dampaknya itu besar besar sekali. sekali ya. Kadang Karena bukan hanya dong rumah saja yang terbakar, tapi merambat ke Merambat rumah-rumah lagi yang ke lain perumahan ya. yang lain lagi. Oke, berarti disarankan untuk Disarankan jangan. sebaiknya tidak usah. Baik, kita sudah di sesi terakhir Bapak. Aduh, kita bincang-bincang lama sekali. Ini sekarang pesan maupun imbauan dari Dinas Kebakaran Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Yapen kepada pendengar Pro 1 RRI Serui maupun masyarakat Kota Serui pada umumnya terkait topik dalam dialog kita kali ini. Silakan Baik, Bapak. terima kasih. Kabid. Saya selaku Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Yapen menghimbau kepada seluruh masyarakat dan pendengar Pro 1 RRI Serui dimanapun berada, khususnya masyarakat Kota Serui, agar sebelum melakukan aktivitas di luar rumah, agar sebelum meninggalkan rumah terlebih dahulu memperhatikan dulu alat-alat elektronik Ya. yang tidak digunakan untuk segera padamkan. Iya, seperti alat-alat cas handphone Ya, kadang dilupakan ya. Oke. Kompor, dipastikan aman sebelum meninggalkan rumah. Baik. Setelah semua aman baru bisa meninggalkan rumah. Demikian dan terima kasih. Oke, untuk Kakak Francisco sendiri mungkin ada pesan kepada masyarakat dan pendengar Pro 1 RRI Serui, silakan. Baik, terima kasih. Saya selaku staf di bidang pemadam kebakaran menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya pendengar Pro 1 RRI Serui. Harapan kami apabila terjadi kebakaran sesegera mungkin untuk melapor ke kami di Damkar, sehingga kami bisa sesegera mungkin menuju ke TKP untuk menanggulangi kebakaran tersebut, sehingga kerugian tidak bertambah banyak. Ya. Begitu. Jangan kita melihat bahwa ini kebakaran skalanya kecil atau skalanya besar. Walaupun kebakaran skalanya kecil, harapan kami sesegera mungkin untuk melaporkan ke kami di Damkar. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber saya. Demikian penyampaian pesan dari kedua narasumber di dialog mitigasi bencana sore ini. Dan mengakhiri bincang-bincang kita bersama narasumber dari Dinas Pemadaman Kebakaran Kabupaten Kepulauan Yapen, ada Bapak Ferdinand dan juga Bapak Ferdinand Sim Ayomi dan Bapak Franciscus Muku. Terima kasih banyak sudah Terima kasih. bersama Ya, terima pendengar kasih. setia Pro 1 RRI Serui. Dan terima kasih juga sudah berkesempatan hadir dalam program Tabura Mitigasi Bencana RRI Serui. Akhirnya saya Maria Numberi bersama tim kerja RRI Serui kita pisah dan akan bersua kembali di acara mitigasi bencana lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mengikuti Tabura, siaran tangkap bencana RRI Serui. Sampai jumpa.